warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi tentang Sunan Derajat yang beranggotakan Saya Nadifa Aisyah Samara. Saya Mutiara Nur Atik. Saya Muhammad Rafi Abdillah. Saya Kuntai Firdaus Arifina. Saya Nasia Suryana Lukia Zahra. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Nur Atik dari kelas 12 PS 5 dari kelompok 5 yang akan membacakan biografi Sunan Derajat. Sunan Derajat ketika masih kecil namanya adalah Raden Kosim, anak dari Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Sunan Derajat lahir di Surabaya pada tahun 1470, meninggal pada tahun 1522 dan dimakamkan di daerah Sedayu, Gresik, Jawa Timur. Sunan Derajat memiliki gelar sebagai Sunan Sedayu, Raden Syarifuddin Maulana Hashim, Sunan Mayang Madu. Sunan Derajat merupakan adik dari Sunan Bonang yang juga merupakan salah satu wali yang menyebar agama Islam di Pulau Jawa. Sunan Derajat menghabiskan masa mudanya untuk belajar agama Islam dengan ayahnya, Sunan Ampel di Ampel Denta, Surabaya. Sunan Derajat disebut-sebut menikahi 3 perempuan. Setelah menikah dengan Kemuning, ketika menetap di desa Derajat, Sunan mengawini Ratnayu Condro Sekar, putri Adipati Kediri, Raden Surya Dilaga. Sunan Derajat dikaruniai 3 putra. Anak tertua bernama Pangeran Rakyana atau Pangeran Tranggana, kedua Pangeran Sandi, dan anak ketiga Dewi Wuryan. Ia dikenal sebagai wali yang memiliki kepedulian tinggi terhadap masyarakat miskin. Sunan Derajat merupakan anggota Wali Songo yang mengembangkan dakwah Islam melalui jalur pendidikan moral. Ia juga dikenal sebagai wali yang punya kepedulian tinggi terhadap masyarakat miskin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadifa Aisyah Samara, kelas 12 IPS 4 kelompok 5 akan membacakan penghargaan Sunan Derajat. Dalam sejarahnya, Sunan Derajat juga dikenal sebagai seorang wali pencipta tembang Mojopat, yakni Pangkur. Sisa-sisa gamelan Singo Mengkoknya Sunan Derajat kini tersimpan di museum daerah. Untuk menghormati jasa-jasa Sunan Derajat sebagai seorang wali penyebar agama Islam di wilayah Lamongan, untuk melestarikan budaya serta benda-benda bersejarah peninggalannya Sunan Derajat, keluarga dan para sahabatnya yang berjasa pada penyiaran agama Islam. Pemerintahan Kabupaten Lamongan mendirikan Museum Daerah Sunan Derajat di sebelah timur makam. Museum ini telah diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur tanggal 1 Maret 1992. Upaya Bupati Lamongan R. Muhammad Farid SH untuk menyelamatkan dan melestarikan warisan sejarah bangsa ini mendapat dukungan penuh Gubernur Jawa Timur dengan alokasi dana APBD 1, yaitu pada tahun 1992 dengan pemugaran Cungkup dan pembangunan Gapura Paduraksa senilai 98 juta dan anggaran 100.202.000 untuk pembangunan kembali Masjid Sunan Derajat yang diresmikan oleh Menteri Penerangan RI tanggal 27 Juni 1993. Pada tahun 1993 sampai 1994, pembenahan dan pembangunan situs makam Sunan Derajat dilanjutkan dengan pembangunan pagar kayu berukir, renovasi paseban, balai rantai, serta Cungkup Sitinggil dengan dana APBD 1 Jawa Timur sebesar 131 juta yang diresmikan Gubernur Jawa Timur M. Basuki Sudirman tanggal 14 Januari 1994. Yang kedua ini, Sunan Derajat mendirikan Pondok Pesantren Sunan Derajat. Sunan Derajat merupakan tokoh wali Songo yang mengajarkan kedermawan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat sebagai pengamalan agama Islam. Ia juga mendirikan Pondok Pesantren Sunan Derajat yang dijalankan secara mandiri sebagai wilayah pendidikan yang bertempat di Desa Derajat. Sekarang masuk wilayah Kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Tanah yang didirikan pesantren oleh Sunan Derajat merupakan hadiah pemberian Sultan Demak kepada Sunan Derajat atas jasanya menyebarkan agama Islam dan memerangi kemiskinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuntai Firdaus Arifina dari absen 23. Saya akan menyampaikan mengedepankan tema sosial Sunan Derajat atau Raden Kosim. Raden Kosim yang terkenal juga dengan nama Sunan Mayang Madu sangat mengayomi masyarakat. Meskipun beliau menikahi putri para petinggi desa dan berasal dari keluarga bangsawan, hal tersebut tidak membuatnya tinggi hati. Beliau justru malah mengayomi masyarakat dan selalu menghormati orang lain tanpa melihat kedudukan maupun statusnya. Hal ini membuat agama Islam tidak dikenal sebagai agama yang tidak mengenal kasta. Semua orang yang setara dan tidak ada yang membedakannya di hadapan Allah. Beliau juga mengajarkan untuk selalu menyayangi sesama dan hidup rukun dengan gotong royong. Selanjutnya ada proses dakwah.
Dalam berdakwah, Sunan Derajat mengedepankan kebijakan atau dikenal dengan metode dakwah bil hikmah. Di antara ajarannya yang terkenal adalah prinsip pali pitu dan catur piwulang pitu. Menawa tekan marang wong kang wuto, menawa mangan marang wong kang luwe. Selanjutnya ada akhir dakwah. Sebagian cerita yang berkembang di masyarakat dikisahkan bahwa setelah lama Sunan Derajat tinggal di Derajat, beliau memindahkan tempat tinggalnya ke area selatan yang tanahnya lebih tinggi, yang mana dikenal dengan sebutan Dalem Dhuwur. Konon katanya, di sana Sunan Derajat mendirikan pesantren Dalem Dhuwur di Desa Derajat, Peciran, Kabupaten Lamongan ini. Dan Dalem Dhuwur inilah beliau tinggal di usia senja hingga wafatnya pada tahun 1522 Masehi. Wafat dimakamkannya Sunan Derajat. Pada 1522 Masehi, Raden Qasim atau Sunan Derajat tutup usia. Makamnya terletak di Desa Derajat Pecarian, Lamongan, Jawa Timur. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunan Derajat mendapat tugas pertama kali dari ayahnya untuk berdakwah ke pesisir Gresik melalui laut. Ia kemudian terdampar di dusun pesisir Banjarwati atau yang saat ini dikenal dengan nama Lamongan. Setahun kemudian, Sunan Derajat berpindah 1 km ke selatan dan mendirikan Padepokan Santri Dalem Dhuwur yang kini bernama Desa Derajat Paciran, Lamongan. Dalam perjalanan tauhid dan akidah, Sunan Derajat mengambil cara ayahnya, yaitu dengan cara langsung dan tidak banyak mendekati budaya lokal. Meskipun demikian, cara penyampaiannya mengadaptasi cara kesenian yang dilakukan Sunan Muria, terutama seni suluk. Sunan Derajat juga dikenal sebagai seorang bersahaja yang suka menolong. Di pondok pesantrennya, ia banyak menyantuni anak-anak yatim, piatu, dan fakir miskin. Sebagai apresiasi atas keberhasilannya menyebarkan agama Islam dan upayanya mengentaskan kemiskinan dengan menciptakan kehidupan yang sejahtera bagi rakyatnya, ia memperoleh gelar Sunan Mayang Madu dari Raden Patah Sultan Demak I pada tahun 1442 atau 1520 Masehi. Pesan mengentaskan kemiskinan Sunan Derajat kini diabadikan di anak tangga ke-7 Kompleks Museum Sunan Derajat. Makna filosofi selengkapnya dari 7 getah tangga adalah sebagai berikut. 1. Minta resep teyasing sasomo. 2. Jroning kudu eling lan waspada. 3. Laksitaning subroto tan subyo marang pringgo bayang lampah. 4. Memper hardaning pancadriya. 5. Diam. 6. Mulya guna panca waktu. 7. Menoho tekan marang wong kang wuta. Menoho mangan marang wong kang luwe. Menoho busana marang wong kang wuda. Menoho guyub marang wong kang kodonang. Sekian penyampaian materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.